masuk di live ya, di live. Halo, selamat malam teman-teman semua. Ada itu yang buat ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pasti semuanya sehat, dalam keadaan sehat semuanya. Ada masuk. Di situ sudah ada mukanya Lia apa warna orange. Oke. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Sehat-sehat Oke, semua. Bapak suara saya terdengar dengan jelas Bapak? Iya, suaranya terdengar jelas. Oke, terima kasih. Oke, kita akan mulai saja ya. Baik, selamat malam. Namek namuk entago waninggapka. Bersama saya, Lia Noya, pada acara podcast Papua Selatan. Baik, wah malam ini ya, tidak terasa kita sudah ada di malam minggu, di mana ini di bulan September, malam minggu yang pertama ya, di mana ini adalah waktunya anak muda ya untuk menghabiskan pada malam hari ini bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat, bahkan juga dengan keluarga yang lainnya. Dan juga kami menyapa juga teman-teman yang sedang live, yang sedang menonton jalannya acara pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya. Oke. Baik, malam ini saya mau mengajak Namek Namuk semua ya untuk kita tetap stay di Info Kejadian Kota Merauke untuk kita sama-sama, karena kita akan berbincang ya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Dari tampaknya Bapak sangat bersukacita sekali, saya lihat dari CD ya, walaupun kita tidak bertatap muka face to face, tapi saya lihat Bapak sangat bersukacita sekali. Oke. Baik, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Yosep Yanawo Yolmen, SPD MSI MRC. Bapak adalah BPB Rau Ltd dan perusahaan minyak dan gas. Oke, nah malam hari ini ya kita akan berdiskusi ya tentang bagaimana tema kita ya, yaitu tentang masa depan pendidikan Bumi Animha. Nah, dan tentunya narasumber kita ini ya pasti memahami sekali tentang tema yang kita berikan pada malam hari ini ya, yang pastinya berbicara tentang pendidikan dan manusianya. Baik, kita akan mendengarkan ya bagaimana perjalanan ya dari Bapak sebagai narasumber ini, bagaimana perjalanan masih dari nol hingga sampai menjadi sukses seperti ini, sampai di titik ini, bagaimana perjalanannya ya. Langsung saja kita minta untuk Bapak bisa sharing, bercerita untuk kami para anak-anak muda, sehingga kita Bapak, silakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang sudah menggait kami, dan terima kasih untuk tim Info Kejadian Merauke dan seluruh masyarakat Marin Animha yang ada di kota tercinta di Merauke. Perkenankan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yosep Yanawo Yolmen, SPD MSI MRSC. Saya anak dari Kampung Woboyu, Nggalung Anim, dari distrik Tubang, dulu distrik Okaba. Perjalanan saya yang akan saya share di sini semoga bisa menjadi motivasi bagi adik-adik saya, generasi muda, terutama generasi milenial yang ada di kota tercinta, Kabupaten Merauke, Tanah Animha, dan Papua Selatan secara keseluruhan. Semoga senior-senior kita yang sudah berkecimpung di dunia
pendidikan, kemudian di bidang pekerjaan masing-masing sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Perkenankan saya untuk menjelaskan sedikit tentang perjalanan hidup saya. Jadi saya lahir di Kampung Woboyo pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 1972. Kemudian saya lahir besar di Kampung Woboyo dan saya bersekolah di SD YPPK Don Bosco di Ngalum. Kemudian SD saya itu hanya waktu itu sampai kelas 3 SD dan diajarkan oleh seorang guru, Bapak Rafael Upawo Gepse. Kemudian pada tahun 1982 saya harus jalan kaki bersama dengan kakak dan juga dengan Bapak Guru Rafael Upawo itu dari Sungai Buraka itu sampai ke Palputi. Dulu penyeberangan kami itu lewat Palputi, jadi sampai Kumbe, dari Kumbe naik kendaraan darat, kemudian sampai Palputi, lalu dari Palputi kemudian menyeberang ke Kota Merauke. Saya melanjutkan pendidikan saya di SD Impres Polder Merauke. Dan puji Tuhan, saya sebagai anak yang dari kampung, saya bisa bersaing pada saat saya sekolah di SD Impres Polder. Kemudian pada tahun di kelas 4 SD, saya terpilih sebagai siswa teladan untuk mewakili SD Impres Polder dan saya mendapatkan juara 2 pada saat itu. Dan berkat Tuhan, saya mendapatkan beasiswa saat itu sebesar Rp15.000 dan setiap 3 bulan sekali beasiswa itu didistribusikan kepada saya. Selain itu juga saya mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial. Mudah-mudahan bantuan itu masih berlangsung untuk anak-anak yang punya potensi yang baik sampai sekarang. Karena waktu itu saya mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial pada saat itu adalah berupa pakaian, seragam, kemudian dengan sepatu, kemudian dengan susu, gula, dan juga dengan kacang hijau. Karena ini adalah bagian untuk memberikan gizi yang baik kepada adik-adik kita. Terutama waktu itu yang saya rasakan bahwa manfaatnya sangat luar biasa. Nah, dengan berjalannya waktu, kemudian saya naik kelas 5, lalu saya lulus tahun 1986 dari SD Impres Polder Merauke. Kemudian saya melanjutkan ke SMP Negeri 2 Merauke. Nah, pada saat saya di SMP Negeri 2 Merauke, juga banyak prestasi yang saya bisa raih, dan saya sekolah tanpa membayar SPP 1 sen pun. Karena saya boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan prestasi yang saya dapatkan, saya tidak membayar SPP. Jadi saya sekolah gratis. Kemudian saya lulus dari SMP Negeri 2 Merauke, saya melanjutkan ke SMA YPPK Yohanes Don Bosco Merauke. Dan kemudian pada saat kita mau masuk ke SMA Yohanes Don Bosco Merauke, SMA Yohanes 23 Merauke, kami harus mengikuti tes penempatan kelas. Dan saat itu saya terpilih sebagai salah satu anak Papua bisa masuk satu kelas di 1A, yang mana 1A itu adalah teman-teman yang masuk di sana itu adalah anak-anak yang punya potensi dengan nilai NIM yang di atas 45 pada saat itu. Dan saya termasuk salah satu yang bisa masuk di sana. Dan teman-teman saya yang waktu itu adalah seperti Kris Sunila, kemudian dokter anak yang sekarang Dokter Aling, itu saya punya teman. Kemudian ada anak Palungan, itu teman-teman saya semua. Elianor Dumatubun, Esther Reto, itu teman-teman saya semua. Nah, kemudian pada saat itu saya masuk, naik kelas 2, saya mendapatkan jurusan biologi. Karena cita-cita saya waktu itu mau jadi dokter. Tetapi dengan berjalannya waktu, rencana Tuhan itu berbeda dalam hidup kita. Nah, kemudian saya waktu itu saya ikut beasiswa dari Ikatan Dinas dari pemerintah daerah, tetapi waktu itu saya tidak lulus karena kami waktu itu dari SMA Yohanes 23 Merauke, kami mendapatkan jatah 3 orang untuk mengikuti tes itu. Tetapi yang lulus waktu itu adalah teman-teman saya, Esther Reto dan Ronald Lucy. Saya waktu itu tidak mendapat istilahnya tidak lulus, dan saya pikir bahwa itu adalah
talenta yang Tuhan sudah berikan, dan itu jalan Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Tetapi di sisi lain, saya masuk ke Unsjen di program studi kimia itu tanpa tes. Saya bersyukur bahwa saya punya prestasi yang baik, sehingga saya masuk ke Unsjen di jurusan kimia itu tanpa tes. Dan pada saat saya masuk di Unsjen, itu kami anak Papua itu ada 6 orang. Salah satunya saya dari Merauke. Saya waktu itu berpikir, orang bilang bahwa ilmu kimia itu sangat susah. Tetapi satu filosofi yang saya pegang dalam hidup saya sampai saat ini adalah, orang mengatakan api itu panas, tetapi saya mau rasakan panasnya seperti apa dari api itu. Dan hal itu menjadi motivasi bagi saya untuk bisa berkembang ke depan, untuk maju. Dan puji Tuhan, saya bisa selesai dari Unsjen dengan prestasi yang sangat baik. Dan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk tugas akhir kami, untuk menyusun skripsi, saya sebagai waktu itu harus KKN tahun 96 ke Kabupaten Merauke. Waktu itu Bupati Bapak Soekarjo, R. Soekarjo. Saya terpilih sebagai ketua kontingen Kabupaten Merauke. Jadi saudara-saudara saya, teman-teman saya yang pada saat itu ikut, yang sekarang sudah berkarya di Merauke, satu saat kita akan bertemu di Kabupaten Merauke untuk membangun Merauke. Waktu itu saya datang sebagai ketua kontingen Kabupaten Merauke, saya pimpin 50 orang. Dan posko kami itu menyebar di Nasem, kemudian Wasur, Urum, kemudian di Wendu. Dan puji Tuhan, kami bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Akhirnya kami dapat apresiasi dari Bupati Merauke. Kami diberikan tiket dan juga uang saku untuk beli oleh-oleh untuk kembali ke Jayapura. Nah, kemudian saya lulus dari Unsjen, kemudian saya melanjutkan S2 saya ke UGM. Di UGM, memang saya harus ikuti matrikulasi, karena standar untuk UGM, UI, dan ITB, mahasiswa yang bukan lulus dari kampus yang bersangkutan harus mengikuti matrikulasi. Masa orientasi selama 1 tahun. Tetapi masa orientasi itu adalah benar-benar selektif. Kita akan lulus, dinyatakan lulus kalau IPK kita di atas 2,9. Dan pada saat itu di semester awal, jujur aja saya bisa katakan, saya mengalami satu tantangan yang luar biasa. Yang mana saya harus sekolah, harus kuliah, itu dengan istilahnya, kadang saya tidak makan. Nah, jadi kadang saya makan jambu bor. Orang bilang buah kejawas. Itu untuk mempertahankan hidup saya selama saya kuliah di UGM. Kemudian orang tua saya telepon, Yos, sebaiknya Yosef harus pulang ke Merauke. Bapak dengan Mama tidak mau kalau kamu di sana tidak makan. Tapi saya katakan untuk orang tua saya adalah, Bapak Mama, bukan Bapak Mama yang menyuruh saya untuk datang kuliah ke UGM, tetapi itu kemauan saya sendiri. Nah, kemudian puji Tuhan, Kakak Max Mause adalah senior yang mana waktu itu dapat informasi langsung dari Bapak Bupati yang sekarang, Kakak Romanus Mbaraka. Waktu itu beliau lagi ambil S2 di ITB, sedangkan saya sendiri di UGM. Atas informasi dari Pak Romanus Mbaraka, kemudian Kakak Max Mause waktu itu sebagai Direktur Yapsel berkunjung ke Jogja untuk bisa memberikan beasiswa kepada saya. Dan puji Tuhan, waktu itu Kakak Mas tanyakan kepada, begitu kita diskusi dengan saya kuliah itu, buku-buku saya itu, saya masukkan itu di dalam kantung kresek hitam. Mungkin ini, saya cerita begini, orang akan bilang, kok serendah itukah sampai Yosef Yolmen itu bisa masukkan buku-buku di dalam kantung kresek. Sampai suatu saat teman-teman saya bilang, Yosef, kamu tidak malu kuliah di UGM, kampus besar, masukkan buku-buku itu di dalam kantong kresek hitam. Yang mana ibu-ibu selalu menggunakan kantong kresek itu untuk memasukkan barang belanjaan. Tetapi bagi saya, itu bukan menjadi satu halangan, bukan menjadi satu hambatan. Dan saya bisa buktikan itu setelah selesai dari matrikulasi, saya bisa lulus itu dengan IPK dari 8 orang itu, kami
saya bisa lulus itu dengan IPK 3,5. Kemudian melanjutkan untuk S2. Dan puji Tuhan S2 saya selesaikan dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Itu berkat doa dari orang tua. Nah, dan pesan saya untuk saudara-saudara, adik-adik kita di tanah Papua, di tanah Marin terutama, jangan pernah merasa diri rendah, tetapi jadilah seorang di dalam jadilah diri sendiri. Dan hal itu yang memotivasi saya. Setelah saya selesai, saya dari UGM saya kembali mengajar di Universitas Cendrawasih sebagai dosen kimia. Setelah saya menjalani tugas saya sebagai seorang dosen, kemudian saya mendapatkan tawaran dari PT Freeport Indonesia. Akhirnya saya bergabung di PT Freeport Indonesia di divisi concentrating. Sebagai anak Marin saya bangga bahwa saya bisa masuk di sana dengan posisi sebagai staff, sebagai senior staff. Saya dihargai di sana bukan karena sebagai orang Papuanya, tetapi karena keahlian saya yang saya miliki sebagai seorang ahli kemis, sebagai seorang kimiawan. Saya dihargai karena ilmu saya. Jadi pesan saya untuk adik-adik, kita punya kesempatan yang sama. Saya lahir besar makan sagu bakar. Saya makan sagu dengan kelapa. Tetapi kita punya semangat dan motivasi dan kesempatan yang sama. Tuhan menciptakan kita itu sama di muka bumi ini. Tergantung dari kita. Bagaimana komitmen dan konsistensi kita untuk bisa meraih pendidikan itu. Apalagi sekarang dengan dana otsus yang begitu besar. Adik-adik mendapatkan kesempatan yang sangat besar untuk bisa maju dan berkembang. Inilah kesempatan-kesempatan yang harus diraih, harus digapai. Dan dengan keahlian, kita bisa dihargai dimanapun di belahan dunia ini. Dan saya sebagai anak Marin, anak Papua, hal itu saya buktikan. Setelah saya selesai, saya kerja di Freeport, 5 tahun saya pindah lagi masuk di perusahaan Inggris. Hingga sekarang saya masih bekerja. Saya dihargai karena ilmu, bukan karena orang Papua. Nah, dengan keahlian yang kita miliki, itulah yang saya bisa tunjukkan. Saya bisa bersaing di belahan dunia manapun. Saya belajar di Inggris, saya belajar di Amerika, saya belajar di Jepang, di Cina, di Singapura, Malaysia, Abu Dhabi. Itu karena keahlian yang kita miliki. Saya duduk berbicara bersama-sama dengan saudara-saudara saya dari kulit yang berwarna, mulai dari sawo matang, putih, segala macam. Orang yang dari Afrika, kita duduk sama-sama. Kita dihargai karena apa? Karena ilmu. Pesan saya untuk adik-adik, anak-anak Marin, jangan berkecil hati. Raihlah kesuksesan itu. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Karena itulah yang akan mengangkat harkat dan martabat kita. Kita mau membangun masyarakat itu kalau kita punya keahlian. Kita dihargai karena kita punya keahlian. Karena dia keahlian, saya bisa buktikan itu bahwa saya anak dari kampung Boboyu. Tapi bisa bersaing di dunia internasional. Dan saya yakin dan percaya adik-adik saya bisa mengikuti jejak itu. Bahkan bisa lebih daripada saya. Tapi jangan sampai sombong. Harus merendahkan diri. Di dalam kitab suci jelas. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan dan dimuliakan. Kita boleh ada hingga saat ini hanya karena Tuhan. Saudara-saudara, adik-adik yang terkasih, yakin dan percaya, adik-adik punya kemampuan, punya potensi. Karena kita punya gizi yang kita orang tua tanamkan untuk kita. Walaupun makan dengan sagu bakar, dengan kelapa, kakakmu sudah buktikan bahwa kakakmu bisa bersaing di dunia internasional. Dan saya yakin dan percaya adik-adikku bisa mengikuti jejak itu. Bahkan bisa lebih dari saya. Dunia sangat luas. Tetapi harus tetap rendah hati. Filosofi kakak adalah jangan pernah berpikir bahwa sesuatu di depan mata ini susah. Sesuatu itu akan mudah ketika kita punya komitmen. Kita harus menjadi anak-anak yang handal, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang agile. Anak-anak yang handal adalah seperti saya, walaupun makan jambu
jambu bol, jambu kejawas. Tapi disitulah kita menjadi terang bagi orang lain. Disitulah kita diuji, apakah kita mampu bisa bertahan atau tidak. Sebagai orang yang percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita untuk memberikan masa depan yang cerah. Kalau waktu itu saya langsung pulang ke Merauke, tidak mungkin saya akan seperti sekarang ini. Puji Tuhan, adik-adik, saudara-saudaraku yang terkasih, walaupun kita hanya bisa ngobrol seperti ini, satu-satu hanya izinkan, mudah-mudahan kalau saya ke Merauke, kita bisa bertetap muka langsung, kita bisa banyak ngobrol, bisa sharing banyak hal tentang pengalaman yang saya miliki. Saya tidak bisa katakan bahwa dunia yang saya telusuri, dunia yang saya jalani, dunia yang sangat kompetitif. Tetapi kita harus ingat, kita menjadi kompetitor-kompetitor yang hebat untuk bisa bersaing dengan orang lain. Dan yang menjadi kata kunci bagi saya, motivasi utama bagi saya waktu saya masih di kampung adalah, saya punya mama tua ngomong begini, waktu itu saya lari sekolah deh. Saya lari sekolah, terus saya tidak mau sekolah, terus mama tua bilang, anak kenapa kamu tidak sekolah? Terus saya bilang, saya malah sekolah hari ini. Nah, tiba-tiba pesawat itu lewat, Twin Otter, dari Okaba itu terbang ke Kimam. Terus saya bilang, mama, itu pesawat ada lewat. Apa yang dikatakan oleh mama tua saya? Mama tua saya bilang begini, anak, kalau kau tidak sekolah dengan baik, tidak mungkin kau akan berhasil. Kau tidak akan pernah naik pesawat itu. Dan Yosef akan selalu angkat-angkat barang itu dari orang. Jadi, adik-adikku yang terkasih, hal itu menjadi motivasi bagi saya. Dan sampai detik ini pun, setiap kali saya naik pesawat, duduk di eksekutif, selalu saya akan ingat kata-kata dari mama tua. Kalau bukan karena mama tua, tidak mungkin saya akan menikmati seperti sekarang ini. Bahkan kita turun, orang sudah angkat kita punya barang. Itu bukan karena diri saya, itu hanya karena Tuhan. Karena motivasi yang orang tua berikan untuk kita. Setiap tutur kata yang disampaikan oleh orang tua kita, itu adalah nasihat, itu adalah doa. Dan kita akan kembali introspeksi, kita akan rasakan sekian puluh tahun sekian tahun kemudian. Saudara-saudara, saya akan katakan kembali bahwa pendidikan adalah segalanya. Dan kita harus bangun generasi kita. Mulai dari kampung-kampung, kita harus persiapkan gizi yang baik untuk mereka. Kesehatan yang baik. Dan kita harus mempersiapkan pendidikan dengan guru-guru yang handal untuk mereka. Guru-guru yang handal, anak-anak itu akan tumbuh menjadi tangguh. Hal itu bisa dibuktikan kenapa? Saya dididik oleh satu orang guru di Kampung Melayu. Dan saya melanjutkan ke Dimpres Polder. Itu artinya apa? Dasar itu sudah ditanamkan. Harapan saya semoga ke depan kita akan bangun Merauke. Mudah-mudahan berkat Tuhan itu akan jauh lebih baik. Senior-senior saya yang sudah memberikan dasar yang baik sekarang, mudah-mudahan kita akan melanjutkan. Tongkat estafet itu harus kita lanjutkan demi perkembangan dan kita capai masyarakat kita, adik-adik kita di Merauke yang mudah-mudahan Tuhan berkati akan jauh lebih baik. Karena setiap orang yang ada di kota Merauke dengan segala keahlian harus kita rangkul. Harus kita menjadi satu tim, menjadi one team. Ibarat sapu lidi, kalau kita gabung jadi satu, kita akan benar-benar kokoh, kita akan kuat. Pesan saya, pendidikan adalah segalanya. Dan pendidikan itulah yang akan kita bangun itu dari kampung. Dari kampung-kampung, dasar pendidikan itu harus yang baik. Sehingga benar-benar untuk melanjutkan jenjang selanjutnya, saya yakin dan percaya, adik-adik saya akan tumbuh dan berkembang lebih baik daripada saya. Dan banyak dokter-dokter, banyak profesor-profesor yang akan dihasilkan untuk Kabupaten Merauke. Karena dengan ilmu kita bisa merubah segalanya. Dan kita siap bagaimana untuk menyongsong tahun 2024, 2026, 2023, 2030. Karena tahun 2030 itu akan menjadi era yang akan lebih fleksibel bagi dunia luar untuk datang ke Merauke. Pertanyaannya adalah, generasi kita siap atau tidak untuk menyongsong era itu? Yang mana era tahun 2030 adalah era robotik, era robot.
yang mana segala sesuatu akan diatur dengan robot, akan dikerjakan dengan robot. Kalau generasi kita tidak persiapkan dengan baik, itu akan terjadi pergeseran. Tetapi tanggung jawab dari kita semua, mulai dari orang tua, kemudian guru-guru, benar-benar pendidikan itu harus kita utamakan, karena itu adalah dasar. Dengan pendidikan kita akan dihargai dimanapun. Dengan pendidikan kita bisa merubah apapun, karena kita punya keahlian. Soal pembangunan fisik itu nomor kesekian, tapi pendidikan adalah segalanya. Dan adik-adik kita generasi muda untuk Papua, untuk Merauke terutama, anak Animha, kita harus mempersiapkan generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang agile. Artinya apa? Mereka-mereka inilah, dengan 3 aspek ini, mereka akan menjadi generasi yang siap bersaing. Baik, Adik. Baik, terima kasih Bapak, sharing yang sangat luar biasa sekali. Kebetulan saya mendengar ini, saya jadi termotivasi ya. Bagaimana tadi kita melihat perjalanan Bapak ya, pasti banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi. Bahkan tadi saya sempat dengar kalau Bapak berencana atau bercita-cita menjadi dokter ya. Kalau kita berpikir kalau saat itu Bapak meninggalkan, maksudnya tidak mau berusaha lagi untuk kedepannya seperti apa, pasti tidak akan mungkin seperti ini Bapak ya. Saya juga pernah merasakan hal seperti itu Bapak, di mana ketika saya bercita-cita untuk menjadi sesuatu, hampir saya tidak mau untuk melanjutkannya ya. Bahkan mungkin anak-anak muda saat ini mungkin seperti itu ya. Ketika mau mencapai suatu target dan ketika target itu tidak dicapai, maka tidak mau melanjutkan segala sesuatu. Bagaimana tips dari Bapak ya untuk anak-anak muda ya, yang kira-kira ketika sesuatu tujuan yang ingin dia capai, tapi saat itu mungkin ada ekonomi tidak memadai, merasa minder dan lain sebagainya, mungkin tidak bisa berkuliah di luar kota dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin ada tips-tips yang bisa Bapak berikan kepada kami, anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Marin di tempat ini? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Tipsnya itu sangat sederhana. Sederhananya itu adalah kembali kepada diri kita. Kita akan berangkat mau kemana? Kalau kita punya komitmen, kita konsisten untuk melaksanakan. Seperti tadi saya jelaskan, bahwa kalau kita punya cita-cita, kita gantung setinggi langit. Itu artinya apa? Kita akan tahu bagaimana caranya untuk bisa menggapai itu. Satu hal adalah belajar tekun. Dengan ketekunan belajar itu akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi jangan kita lupa bahwa kita sebagai orang yang percaya, kalau kita sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh tinggalkan Tuhan. Karena ini harus berjalan secara beriringan. Di dalam umat Kristen, selalu kita kenal istilah ora et labora. Bekerja dan berdoa. Itulah yang saya tanamkan di dalam diri saya. Kita bekerja dan kita berdoa. Minta kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan selalu membuka jalan. Tidak mungkin kita akan dibiarkan hidup menderita. Tetapi kita harus yakin dan percaya penderitaan itu awal dari kesuksesan. Dan itulah yang saya alami, itulah yang saya rasakan. Dan seperti tadi saya jelaskan bahwa saya sekolah, saya anak dari kampung, bapak saya itu petani, mama saya juga petani. Bapak saya untuk cari 100 rupiah saja dulu untuk bayar uang sekolah di kampung itu susah. Tetapi puji Tuhan, begitu saya datang ke Merauke, dengan belajar keras, kerja keras, belajar dengan tekun. Saya belajar itu pakai lampu pelita. Lampu pelita itu dibuat itu dari sumbu dari karung, kemudian pakai minyak tanah. Itu saya belajar dengan itu. Pagi-pagi kalau kita bangun itu hidung jadi hitam. Karena apa? Kulit sudah jadi hitam, hidung tambah jadi hitam lagi. Tapi semangat itu tidak pernah buat saya itu jadi kendor. Saya belajar itu tetap tekun. Dan saya kadang itu cangkol. Saya cangkol tanah, itu mantan Bupati Merauke, itu Kakak John Guluba, istrinya Kakak John Guluba yang sekarang sudah almarhum. Saya kadang titip saya punya istilahnya daun singkong,
kemudian ubi, petatas itu kepada mama istrinya almarhum, istrinya kakak John, almarhumah yang sudah Tuhan panggil. Dan saya kadang titip ke dia, terus ibu-ibu yang lain. Nah, nanti kalau uang itu saya dapat, itu saya pakai untuk beli buku. Itu dari dulu seperti itu kebiasaan saya. Selalu saya pakai untuk beli buku, dan buku-buku itu saya harus baca. Kemudian saya tekun untuk menguasai semua mata pelajaran, terutama yang kesenangan saya itu adalah matematika. Matematika, kimia, fisika, biologi. Itu kesenangan saya, dan waktu itu dengan segala keterbatasan saya berusaha itu dengan hasil saya cangkul tanah, saya tanam singkong, petatas, kemudian itu dijual, saya bisa beli buku. Nah, sekarang itu dana otsus itu besar. Pemerintah Papua itu dananya besar untuk pendidikan. Sekarang tipnya itu adalah adik-adik itu mau atau tidak. Tetapi yang pertama, tipsnya adalah tekun belajar. Kemudian jangan lupa berdoa. Tetap tekun kita berdoa. Ada waktu untuk melayani Tuhan, datang di gereja melayani Tuhan. Datang di masjid melayani Allah di sana. Kita harus benar-benar penyerahan diri seutuhnya untuk melayani, supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif seperti minuman alkohol, suka merokok. Itu bisa dijauhkan kalau kita dekatkan diri, terlibat di dalam misalnya aktivitas di gereja, aktivitas di masjid, aktivitas di rumah-rumah ibadah. Nah, rantai itu kita akan putuskan sehingga kita tidak terlibat dengan dunia lingkungan masyarakat yang misalnya orang-orang misalnya lingkungan suka hal-hal yang negatif. Nah, kemudian kita tetap harus tekun belajar. Sekarang listrik itu sudah tersedia di mana-mana untuk belajar. Beda dengan saya dulu. Itu yang tadi saya cerita, saya belajar itu dengan lampu pelita. Rajin berdoa, tekun belajar, dan kita harus cari. Dengan sendirinya, kalau kita punya prestasi bagus, beasiswa itu sampai di luar negeri pun itu terbuka. Jadi dunia sekarang kalau orang bilang saya sekolah itu susah, itu karena kemalasannya dia. Kalau orang tekun, dia akan berhasil dalam segala hal. Dan hal itu saya buktikan. Orang tua saya dari kampung. Saya belajar itu dengan lampu pelita saja, tidak pakai listrik. Dan sampai sekarang, yang awalnya saya tidak membayangkan bahwa saya bisa ke Amerika, saya bisa ke Inggris, itu tidak ada bayangan dalam hidup saya. Karena saya berpikir itu saya anak dari kampung. Yang mau biayai saya sampai sekolah, sampai di sana itu siapa? Tidak ada. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan, rancanganmu bukan rancanganku, tapi rancanganku adalah rancangan. Jadilah terang untuk sesama melalui tutur kata, melalui pelayanan, melalui cinta kasih. Nah, itu kunci-kunci, itu tips yang anak-anak muda bisa pakai. Dan jangan pernah mengatakan, aduh ini saya tidak bisa. Itu akan buat kita malas. Tapi jadilah anak-anak yang tangguh. Jadilah anak-anak yang handal. Artinya apa? Tantangan bagaimanapun juga kita hadapi. Sesulit apapun ilmu, hadapi. Kakakmu sudah buktikan. Orang bilang kimia itu susah. Tapi saya bisa lulus S1, S2. Bahkan dengan untuk spesialisasi saya itu dari Amerika dan juga dari Inggris. Itu dari dunia kimia. Artinya apa? Kita anak-anak Animha mampu. Karena gizi kita terjamin. Kita makan ikan-ikan segar. Kita makan sagu yang segar. Sekarang pertanyaannya, adik-adik itu bisa atau tidak seperti itu? Jadi jangan sia-siakan rezeki yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan. Karena kesempatan tidak akan terulang. Ketika teman kita sudah berhasil, nanti kita akan katakan, aduh dulu harusnya saya bisa seperti itu. Hidup ini, roda ini tidak akan kita putar. Tetapi ini berjalan terus. Tantangan demi tantangan akan datang untuk kita. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi anak-anak yang handal, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang agile. Kalau itu kita miliki, anak-anak Marin Animha, anak-anak Marin Puani miliki di kampung yang ada di Kota Merauke,
yakin dan percaya. Banyak profesor-profesor yang akan dihasilkan. Banyak dokter-dokter yang akan dihasilkan. Baik, Luar itu biasa. mungkin yang ya. Baik, luar biasa sekali ya tips-tips yang diberikan oleh Bapak untuk kita para anak-anak muda ya, bagaimana kita itu tidak boleh tetap tidak boleh cepat menyerah, tetap terus belajar ya. Dan untuk bagaimana kita juga mau melayani sesama kita ya, seperti itu. Menghindari hal-hal yang mungkin saat ini, mungkin anak-anak muda saat ini ada yang di luar sana memakai hidupnya untuk hal-hal yang tidak benar, tapi kita mau duduk stay di sini, kita mau dengarkan kakak kita ya, kita berdiskusi, membangkitkan motivasi, membangkitkan semangat kita yang mungkin sekarang sudah mulai redup-redup, tapi kita mulai membangkitkan, kita punya semangat lagi ya. Perbedaan kulit ya, bahasa dan lain sebagainya itu tidak menutup kita untuk kita tidak menjadi orang yang tidak bisa buat apa-apa, tapi itu menjadi semangat untuk kita ya. Seperti itu. Kalau saya lihat kenapa kita tidak bisa, kakak kita saja bisa seperti ini, luar biasa sekali. Kalau tadi saya lihat dapat beasiswa sampai di luar negeri, apalagi kita yang kita sudah ada di zaman now seperti ini yang tadi Bapak sampaikan bahwa belajar saja menggunakan pelita ya, sampai hidung berwarna hitam dan lain sebagainya, apalagi kita yang dengan fasilitas yang sudah ada, yang sudah diciptakan ada, lampu dan lain sebagainya. Jangan pernah kita membatasi diri kita ya, untuk bagaimana kita bekerja keras, bagaimana kita mau tetap terus belajar dan belajar seperti itu. Dan kalau saya lihat dari perbincangan kita dari awal sampai sudah mau berkesudahan ini, saya lihat Bapak ini bukan hanya punya ilmu yang sangat luar biasa, tapi Bapak ini adalah orang juga yang punya iman yang kuat seperti itu ya. Kalau tadi Bapak Bapak bilang bahwa kesuksesan atau apapun yang Bapak dapatkan sekarang bukan karena kekuatan Bapak sendiri, tetapi karena Tuhan. Karena itu memang benar. Ketika kita manusia, kita merencanakan segala sesuatu, tapi Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Jadi tadi ada tips dari Bapak juga, jangan pernah kita lupakan Tuhan juga. Kegiatan-kegiatan rohani dan lain sebagainya yang patut kita juga harus ikuti. Yang saya mau tanya lagi Bapak, apakah pada saat Bapak mengikuti pendidikan dan lain sebagainya, apakah Bapak juga mengikuti organisasi-organisasi yang ada, atau cuma ikut, maksudnya seperti berkuliah saja dan lain sebagainya, pulang kemudian ini tidak mengikuti organisasi yang lainnya, atau Bapak ada ikut organisasi yang lain juga? Baik, saya punya beberapa pengalaman yang bisa saya share pada saat saya kuliah. Jadi saya di Uncen itu saya sebagai ikut juga di dalam Ikatan Mahasiswa Kimia, Himpunan Mahasiswa Kimia Indonesia. Saya salah satu koordinator juga di bidang pendidikan, dan kita banyak lakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan yang kita lakukan itu adalah cerdas cermat kimia untuk tingkat kabupaten, sekabupaten di Jayapura, dan itu kita lakukan hampir rutin, kita lakukan itu setiap tahun. Dan adik-adik yang waktu itu ikuti cerdas cermat saat itu, salah satunya itu adalah yang sekarang wakil bupati Agats. Kemudian kakaknya Apollo yang sekarang rektor Uncen. Mereka itu adalah orang-orang hebat yang dulu sering ikuti cerdas cermat kimia. Nah, kemudian saya sendiri waktu itu di Asrama Taburia. Asrama Taburia, saya diberikan kepercayaan itu sebagai bendahara asrama. Dan saya harus mengelola 4 keuskupan. Jadi beasiswa dari 4 keuskupan untuk mendistribusikan kepada saudara-saudara saya, mahasiswa-mahasiswi Papua. Mulai dari Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Agats Asmat, Keuskupan Jayapura, dan juga Keuskupan Manokwari Sorong. Saya diberikan tanggung jawab itu oleh direktur pada saat itu adalah Romo Jakateu. Dan saya harus kelola, saya sebagai anak yang masih muda, yang masih awam, tetapi saat itulah saya banyak belajar. Bagaimana cara menghadapi teman-teman saya, saudara-saudara kita Papua, kalau mereka itu sudah di pertengahan bulan, istilahnya sudah kehabisan uang, pasti mereka datang itu ngamuk-ngamuk. Kadang mereka harus, meja itu saja mereka harus banting meja. Tetapi saya waktu itu sebagai orang yang masih muda, apa yang saya lakukan, dan saya selalu panggil mereka, berikan mereka segelas air minum, mereka minum, dan kemudian kita ngobrol baik-baik. Saya bilang, saudara-saudara, apa yang saudara-saudara butuhkan, kalau saya bisa cover, saya akan diskusikan dengan Romo,
Kalau memang itu bisa dibantu, akan dibantu. Tetapi bukan cara dengan kekerasan. Karena kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tetapi kalau dengan diskusi yang baik, sampaikan ide-ide dengan baik, sampaikan keluh kesah dengan baik, tentu saja semuanya itu bisa tercover. Dan puji Tuhan, walaupun mereka ngamuk-ngamuk, tapi tidak pernah satupun yang pukul saya. Dan saya bisa selesaikan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Kemudian setelah itu, Romo Direktur pindah jadi Pater Jack itu pindah ke pastor paroki sebagai pastor paroki. Kemudian Romo minta saya untuk ikut di pastor paroki, di paroki Gembala Baik Abepura. Dan saya di sana bisa banyak belajar tentang membantu saudara-saudara kita untuk membuat surat akte kelahiran, kemudian surat baptis, dan untuk persiapan surat nikah dan seterusnya. Dan itu banyak saya belajar, walaupun itu kalau dibilang itu skala yang kecil, tetapi bagi saya itu pengalaman yang tersendiri. Setelah itu, saya bisa lanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada, dan di sana banyak saya bergabung juga dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Dan satu saat, pada saat itu halal bihalal, dan saya dipercayakan sebagai ketua panitia. Saya waktu itu sampai bilang, saudara-saudara, saya ini dari Papua, saya non-muslim, saya tidak akan intervensi kegiatan seperti ini. Tetapi kalau memang saudara-saudara percayakan kepada saya akan berusaha memfasilitasi. Tetapi kita akan kerjasama. Saya minta banyak input dari saudara-saudara. Dan satu hal yang bisa saya lakukan, kegiatan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan itu sukses. Artinya apa? Kita dihargai karena keahlian kita. Kita dihargai karena figur yang kita miliki, karisma yang kita miliki. Kita kalau mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin itu dengan hati, bagi sesama. Dan pengalaman itulah yang saya terapkan juga ketika di dunia kerja. Hargailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jabatan itu hanya titipan dari Tuhan. Seperti dikatakan oleh salah satu khalifah dari Mesir. Dia mengatakan itu begini dalam tulisannya. Jangan pernah sombong dengan jabatan yang dimiliki saat ini. Tetapi jabatan adalah titipan dari Tuhan. Tetapi satu saat jabatan itu akan diambil ketika kita dianggap tidak mampu untuk melaksanakan amanah dengan baik. Jangan pernah kita sombong dengan jabatan yang kita miliki. Karena jabatan adalah itu hanya titipan dari Tuhan. Jadilah pemimpin untuk melayani dengan hati. Dimanapun kita berada. Walaupun dia itu bawahan kita hanya tukang pel lantai. Tapi hargai dia, tegur sapa dia. Dan di dalam dunia kerja saya, itulah yang saya lakukan. Itu yang saya terapkan bagi saudara-saudara saya. Karena bagi saya, setiap orang itu sangat berarti di mata saya. Karena Tuhan menghargai kita bukan karena jabatan kita, tapi kita adalah citra Allah yang nampak di dunia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak ya. Jadi orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang tetap terus bertanggung jawab ya, setia dengan perkara-perkara yang kecil ya. Kalau kita lihat Bapak setia dengan perkara-perkara kecil, maka Tuhan itu berikan perkara-perkara yang besar, tanggung jawab yang besar untuk Bapak. Dan tidak terlepas bukan hanya berilmu saya, tetapi bagaimana akhlak kita ya, bagaimana kita tetap terus rendah hati ya. Jabatan bukanlah segalanya, tapi bagaimana dengan jabatan kita itu orang lain itu menjadi berarti, tidak seperti itu ya. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain, kita bisa melayani orang lain. Itu benar sekali. Ya Bapak, ini adalah diskusi kita yang sangat luar biasa. Mungkin ada hal-hal yang mungkin Bapak mau sampaikan ya sebelum kita mungkin mengakhiri live ini ya. Saya berikan kesempatan untuk Bapak, mungkin ada hal-hal atau motivasi atau pesan apa yang mau diberikan kepada kami, khususnya untuk anak-anak Marin ya, di Tanam Animha ini, untuk terkait dengan pendidikan itu sendiri. Silakan Bapak. Pesan yang saya bisa sampaikan sebagai motivasi adalah jangan menanyakan kepada rakyatmu apa yang akan diberikan oleh rakyatmu, tetapi tanyakan kepada dirimu apa yang akan kau berikan untuk rakyatmu. Kita sebagai buruh kasar,
kita sebagai guru, kita sebagai pegawai pemerintahan, kita sebagai pejabat, tetapi tanyakanlah kepada diri kita masing-masing, apakah yang harus saya berikan untuk rakyat dan saudara-saudaramu di sekitarmu. Dan jangan bertanya apa yang diberikan oleh rakyatmu, tetapi tanyakan kepada dirimu, apa yang harus kau berikan untuk rakyatmu, untuk saudara-saudaramu, di mana engkau berada. Jadilah terang dan pelita untuk dunia sekitarmu. Terima kasih. Begitu. Terima kasih banyak Bapak. Ya, saya bersyukur sekali juga bisa jadi host buat Bapak pada malam hari ini. Saya bersyukur bisa belajar dari Bapak. Saya termotivasi. Bahkan teman-teman live pada saat ini sangat termotivasi sekali dengan beberapa penyampaian, tips-tips dari Bapak, bagaimana apapun yang sudah Bapak perbincangkan pada malam hari ini untuk kita semua. Ini adalah malam minggu yang sangat luar biasa di bulan September ini untuk mengawal hari kita. Bagaimana Bapak? Amin. Baik. Ya, amin. Terima kasih banyak. Bapak, saya Lianoya pamit undur diri untuk teman-teman semuanya juga. Terimalah salam dari kami, Isakot BK. Terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk masyarakat Animha di Kota Merauke tercinta. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Ya. Jangan kemana itu?